Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Sally Maria Ulfa. Dengan Ibu siapa? Ibu Ita. Dengan Bapak siapa? Oke, Bapak Medi ya. Kalau boleh tahu ini usia Ibu Ita dan Bapak Medi berapa tahun? 22 tahun dan Bapak Medinya 24 tahun. Oke. Lalu kalau boleh tahu pekerjaan Bapak dan Ibu? Oke, sama-sama polisi. Lalu untuk alamatnya saat ini? Jombang. Oke. Berarti Bapak Ibu ini suami istri ya? Baik. Kalau boleh tahu tujuannya di sini apa Ibu? Oke, untuk ya, oke. Jadi untuk konseling perencanaan kehamilan, ngerti nggih? Oke, baik. Baik, kalau begitu di sini saya akan melakukan ini ya, Bu ya. Memulai konselingnya prakehamilan atau perencanaan kehamilan atau prakonsepsi, dimana tujuannya itu untuk mengetahui apakah ibu ini punya resiko kesehatan kah, atau ada resiko stres atau yang namanya itu kejiwaan kah mungkin, atau ada resiko lingkungan pekerjaan, nah seperti itu. Nah, dimana ini semuanya itu tujuannya untuk mengetahui apakah kondisi kesuburan ibu dan bapak itu bagaimana, seperti itu. Ya, Pak ya, mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang sedikit sensitif. Ya, saya harap ibu nanti dan bapak nanti bisa menjawab dengan jujur, ya. Karena tujuannya nanti untuk mengetahui tadi ya resiko-resiko yang akan datang itu tadi. Oke. Baik, kalau gitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Oke. Baik, kita mulai ya, Bu ya. Kalau boleh tahu ini apakah Ibu sebelumnya pernah sakit? Tidak ada. Oke. Jadi datang kemari apakah Ibu dalam kondisi sakit kah atau ada keluhan-keluhan lain selain ingin melakukan konseling? Tidak ada. Baik. Untuk yang pertama, apakah Ibu siklus menstruasinya itu teratur kah atau mundur kah atau maju kah menstruasinya? Seperti contohnya biasanya tanggal 20 terus jadi 17 terus jadi 16 atau malah maju kayak 22 23 seperti itu. Oh ya, mundur ya Ibu ya berarti. Apakah berapa lama Ibu menstruasinya? Apakah selalu 7 hari? Oh tidak. Apakah ibu pernah telat haid seperti itu? Tidak pernah ya. Apakah di bagian perut ibu itu nyeri waktu haid? Sering. Sakit sekali atau biasa saja? Sakit sekali. Oh iya. Punggungnya juga sangat sakit ya. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu ini ibu apakah sebelumnya pernah menikah? Oh, baik. Jadi ini pernikahan kedua ya? Ya, kalau boleh tahu ini udah berapa lama dengan Bapak Medi? Oh, baru 1 bulan. Ya, untuk Bapak Medinya ini apakah pertama kali? Oh, iya. Oh, ini pernikahan kedua. Baik. Oke. Ini sama-sama pernikahan kedua ya. Untuk usia pernikahannya tadi masih 1 bulan. Lalu apakah sebelumnya untuk Ibu Ita itu pernah memiliki anak atau pernah hamil? Oh, tidak pernah. Oke. Apakah Ibu Itanya pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya? Pernah. Dalam bentuk apa, Bu? Pil KB ya.
baik. Oke. Dan itu penggunaan pil KB-nya sudah berapa lama? Oke, berarti udah lama. Sekarang udah nggak pakai. Ya. Setelah menikah dengan Bapak Medinya, apakah menggunakan lagi? Belum, masih belum. Oh, iya, rencana mau merubah ya dari pil ke ya. Baik. Oke, untuk apakah pernah dulu itu sakit? Seperti contohnya itu punya penyakit malaria kah atau hepatitis kah atau tetanus atau mungkin tipus, demam berdarah? Oh, pernah demam berdarah. Apakah Bapak Medinya ini juga pernah mengalami hal yang serupa? Oke. Terus untuk Ibu, apakah Ibu ini perokok? Tidak. Untuk Bapaknya sendiri? Rokok. Oke. Apakah minum minuman keras, Bu? Contohnya whisky, alkohol yang ada di toko-toko? Oh, baik. Belum pernah ya. Apakah ada saat ini tuh Ibu mengonsumsi obat-obatan? Tidak pernah. Baik, untuk pekerjaan Ibu sama-sama polisi ya. Kalau boleh tahu ini hobinya apa ya, Bu ya? Apakah Ibu dan Bapak ini punya kebiasaan seperti contohnya sering olahraga, sering berenang? Oh, iya. Apakah Ibu berolahraga motor trail itu masih sampai saat ini? Sudah tidak. Sejak menikah sudah menikah langsung enggak ya? Oke. Jadi apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan screening apa penyakit infeksi menular seksual mungkin? Belum pernah. Apakah dulunya pernah mengeluhkan keluar cairan kental berwarna seperti itu atau berbau di area kemaluannya? Tidak. Oke, untuk bapaknya sendiri, apakah dulu pernah mengalami hal yang serupa, contohnya keluar cairan dari kemaluan bisa tidak melakukan hubungan? Oke, baik. Jadi belum pernah ya, belum pernah melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual ya. Lalu, uh, apakah dulu apakah dulu ibu pernah mengalami penyakit hipertensi, terus diabetes, terus penyakit yang diturunkan dari orang tua mungkin? Tidak pernah. Oh, tapi orang tuanya yang hipertensi. Ibunya ya. Kalau boleh tahu ini biasanya ibunya pernah ini enggak tensinya tinggi enggak? Oh, tensinya pernah tinggi. Kadang rendah. Oke. Terus saat tinggi itu apakah ibu pernah minum konsumsi obat sesuatu, Bu? Enggak. Oke. Jadi turun-turun sendiri. Oke, baik. Oke. Jadi apakah ibu imunisasinya ini eh, lengkap saat sebelum nikah maupun setelah menikah? Lengkap ya. Lalu apakah ibu ini eh, oh ya tadi ibu bilang nggak pernah mengkonsumsi obat ya, tapi ibu waktu darah tinggi itu olahraga. Oh, baik baik. Oke, bapaknya berarti ya yang pernah minum obat hipertensi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan. Apakah ibu pernah memeriksa sebelumnya di rumah tinggi badan berat badan? Oh, sering. Berapa ibu berat badannya? 57. Tinggi badan ibu 63. Oke, baik. Untuk apakah ibu pernah mengalami depresi kah atau stres, pingin marah? Ibu nggak pernah. Oke, riwayat penyakit dulu nggak ada ya. Baik, jadi kesimpulannya di sini datanya sudah saya terima. Jadi ibu pernah menikah sebelumnya dan IMS juga tidak pernah melakukan pemeriksaan dan juga tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah dikeluhkan ke gejala-gejala penyakit seksual ya Bu ya. Nah, di sini saya harap
setelah prakonsepsi ini, konsultasi prakonsepsi ini, nantinya ibu eh, bisa konsultasi lagi ke saya, atau lebih jauh lagi konsultasi, apalagi terutama yang ini ya Bu ya, ibu belum pernah melakukan pemeriksaan IMS sebelumnya. Nah, nantinya juga pemeriksaan pertemuan selanjutnya, kalau misalnya ibu ingin merencanakan kehamilan di hari itu juga, ibu bisa datang ke saya, atau perencanaan pemasangan KB kah, atau ingin mengetahui merubah KB itu dalam bentuk apa gitu ya, pengennya KB yang bentuk apa ngoten. Baik, itu saja Bu yang telah saya lakukan. Ini nanti akan bertemu saya lagi beberapa minggu lagi ya Bu ya, kalau misalnya ibu ingin segera memiliki anak atau bagaimana ngoten nggih. Ya, jadi ini nanti cuma ingin konsultasi per kami saja ya. Baik, sekian itu saja sih, saya harap ini nanti eh, ibunya segera mendapatkan momongan, terus juga bapak ibu ini semoga saja diberi kesehatan agar tidak eh, terkena sakit ya, terutama penyakit infeksi menular seksual seperti itu. Baik ya ibu ya, begitu saja, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.